Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wan malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mengaku ayah kepada ayah selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka baginya laknatullah, juga laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Al-hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mendengar semuanya ya di sebuah channel YouTube, yaitu Gus Kausar mengatakan bahwa jika nasab ba'alawi batal, maka batallah semua keilmuan kita. Karena di pondok-pondok, kata beliau, mengajarkan ilmu kitab karangan-karangan ba'alawi. Apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam. Namun pada video kali ini kita akan mendengar pendapat seorang kiai, seorang doktor ya, beliau Gus Abbas Buntet. Beliau menanggapi masalah ini, yaitu jika nasab ba'alawi batal, maka keilmuan kita yang bersumber dari ba'alawi batallah juga. Apakah benar seperti itu? Mari kita simak penjelasan Gus Abbas Buntet. Yang namanya FPI itu ya, dia sudah kentara, apalagi saya melihat dan mendengarkan, nggak tahu benar apa tidak, tapi kalau bangsa Indonesia harus hati-hati, harus. Katanya ada satu yang diusung oleh golongan habaib itu adalah negara Tarim Indonesia. Itu betul apa tidak saya tidak tahu lah. Tapi artinya kehati-hatian itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa habaib dan gerakan Ba'alawi ini bergabung dengan HT ini ada maksud. Apalagi sudah mulai menggembosi. Satu, menggembosi kewibawaan daripada presiden ketika itu. Saya tidak bicara personality Pak Jokowi, presiden Indonesia. Presidennya dianggapnya dajjal, istananya iblis, kemudian apa setan itu kan. Itu kan berarti menggembosi kewibawaan. Nomor selanjutnya, kalau seumpama Ki Miftahul Akhyar itu cermat berpikir, bagaimana ulama-ulama itu digembosi? Dan yang digembosi adalah ulama NU. Berapa habaib yang menyebut Kang Said Agil bukan Kiai Said tapi si Said. Gus Yakut dengan si Yakut. Gus Mustafa Bisri itu disebutnya si Mustafa. Kiai Ma'ruf Amin itu si Ma'ruf. Ini menurut saya sedikit-sedikit dalam rangka apa? Menggembosi muru'ah NU, menggembosi kewibawaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terbesar yang dibawa oleh para ulama yang menjunjung nama besarnya Wali Songo. Ini sudah digembosi oleh Bang Ali. Kemudian nomor selanjutnya, wazifah daripada masyarakat, bukan sekedar masyarakatnya yang diambil, bukan sekedar jamaahnya yang direbut, tetapi juga wazifahnya, amaliyahnya sudah diganti. Marhaban sudah diganti dengan simtuduron. Walaupun saya tidak pernah mempermasalahkan mau simtuduron mau marhaban, yang penting sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat simtuduron dan marhaban, karena sama-sama memuji Rasulullah. Tapi niatnya yang salah.
ketika simtudurol itu ditempatkan untuk menggantikan marhaban, beda. Makanya di saung saya dicampurkan antara simtudurol dengan marhaban. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat sholawatan itu nggak salah. Kemudian amaliyah yang lainnya, amaliyah istighotsah, amaliyah yang lainnya diganti dengan rotib ini, rotib ini, rotib ini. Yang rotib ini kadang-kadang tidak jelas. Kalau rotibnya sumpama rotibul haddad, apakah itu dengan wirid rifa'iyah? Nggak usah jadi masalah. Mau wirid rifa'iyah, mau rotibul haddad, yang jelas wiridnya itu wirid nggak salah. Imam Ahmad Ar-Rifai adalah qutbul aqtab, seorang ulama besar waliullah. Habib Abdullah bin Al-Haddad juga seorang berilmu. Nggak ada salahnya orang yang punya ilmu. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab, bukan ilmu. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'ali berarti sanad keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakuti seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil apa? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tanya apa salahnya dengan ilmu? Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap, kalimat itu milik Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya guru, tidak semuanya habaib, banyak juga yang lain transfer ilmu dari yang lain. Yang punya Sulamut Tauhid Habib Abdullah bin Husain Al-Alwi itu belajarnya di mana? Di Mekah. Apakah semua gurunya Ba'alwi? Tidak. Banyak juga yang bukan Ba'alwi. Kenapa? Sah-sah saja yang namanya transfer keilmuan, peradaban keilmuan sesama umat Islam. Nggak jadi masalah. Yang ini bukan masalah ilmu, bukan masalah peradaban. Masalah apa? Ini masalah nasab. Daripada satu klan kaum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak jelas. Kebetulan itu nempelnya ada di Ba'alwi. Dan sebetulnya yang dibatalkan oleh para ulama bukan Ba'alwi saja, banyak. Dan yang membatalkan nasabnya Ba'alwi pun bukan kita saja. Bukan, apalagi bukan Kiai Imaduddin, bukan. Tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga banyak. Dan Kiai Imaduddin juga membahas, menganalisa itu juga berdasarkan data-data yang sudah ada zaman dulu. Artinya itu sudah sebetulnya harus diketahui oleh orang. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti seperti itu. Adanya satu pembatalan dalam satu paradigma itu bukan berarti keilmuannya itu batal. Contoh seperti ini. Zaman dahulu itu ada dua, pasca Rasulullah wafat itu ada dua blok. Blok pertama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dengan hadis secara tekstual. Ini diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar. Ini akan menurunkan satu kelompok-kelompok yang disebut dengan ahlul hadis. Diantaranya adalah yang paling pendolanya adalah Imam Malik bin Anas yang punya kitab Muwatta. Ini tekstual. Ada lagi cara memahami Al-Quran dengan hadis dengan cara kontekstual. Di antaranya siapa? Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini akan menurunkan satu tabi'in, di antaranya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai yang akhirnya melahirkan satu mazhab yang disebut mazhabnya Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Ini dengan disebutnya Ahlur Ra'yi. Ini sudah ada pertentangan sejak zaman dahulu, tapi ilmu mereka tidak batal. Ketika Daulah Abbasiyah memakai manhaj ideologi hukum secara resmi, itu pakainya adalah Ahlur Ra'yi di Baghdad. Dari Hijaz juga protes. Dari Imam Malik juga protes. Mazhab Maliki juga protes. Tetapi itu semua tidak membatalkan keilmuan. Biasa protes semacam itu. Jadi tidak dijadiin masalah. Kemudian para ulama selanjutnya kayak Imam Ibnu Ma'in, kemudian kayak para ulama termasuk Imam Ibnu Sirin, termasuk juga Imam Bukhari dan Imam Syafi'i sendiri banyak menganulir
beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama-ulama setelahnya itu menganulir riwayatnya, karena riwayatnya Imam Ibrahim An-Nakhai ini belum sepenuhnya dianggap sahih semua. Karena apa? Karena pada waktu zamannya Imam Ibrahim An-Nakhai baru mengumpulkan hadis secara random, dikumpulkannya, pokoknya masuk aja. Verifikasi tentang adanya hadis itu mana yang sahih, mana hasan, mana dhaif, itu jatuh kepada generasi selanjutnya. Sekarang ketika seumpama Imam Bukhari atau seumpama Imam Ibnu Ma'in menyatakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, itu dianggap hadis itu ternyata tidak sahih, apakah itu berarti Imam Bukhari itu mencela Imam Ibrahim An-Nakhai? Tidak, ini konteksnya keilmuan. Apakah berarti ilmunya Imam Ibrahim An-Nakhai berarti batal? Imam Bukhari batal nasab keilmuan ke Imam Ibrahim An-Nakhai? Tidak. Tetap nyambung hadis-hadisnya Imam Bukhari Ibrahim An-Nakhai, ada yang sahih, ada yang tidak. Ketika mengkritik hadis atau hadis-hadisnya Imam Ibrahim An-Nakhai, bukan berarti melecehkan Imam Ibrahim An-Nakhai, karena yang namanya ilmu itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Maka dari itu selalu berkembang, verifikasinya selalu berkembang di masa yang akan datang, terus berjalan ila yaumil qiyamah. Nanti ada perbaikan-perbaikan sehingga menjadi ilmu yang sangat sempurna yang disebut al-haq, yang tidak bisa dibantah. Nah, maka dari itu tidak. Jadi itu tidak ada hubungannya itu masalah keilmuan. Nomor selanjutnya, di kalangan Hijaz, yaitu adalah ahlul hadis, riwayatnya Imam Malik pun banyak dianulir dan dikritisi oleh Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Siapa sih gurunya Imam Syafi'i yang paling berpengaruh pada Imam Syafi'i? Ya Imam Malik. Siapa yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu bakal menjadi orang besar? Ya Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan ini anak akan lebih pintar dari saya 3 kali lipat. Ya Imam Malik. Yang mendidik Imam Syafi'i ya Imam Malik. Orang yang paling berjasa kepada Imam Syafi'i ya Imam Malik. Tetapi yang mengkritisi Imam Malik ya Imam Syafi'i, gurunya. Saya tanya, apakah berarti nasabnya Imam Syafi'i itu secara keilmuan batal kepada Imam Malik karena Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik, atau menyalahkan atau menganulir hadisnya Imam Malik yang ada di kitab Muwatta? Wah, ini hadisnya menurut Imam Syafi'i tidak benar, atau hadis ini kurang lengkap. Apakah berarti Imam Syafi'i itu melecehkan Imam Malik? Tidak. Imam Ibrahim An-Nakhai itu tabi'in. Jadi Anda jangan sampai dikonfrontin dengan cara kata Rasulullah itu khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Artinya adalah sebaik-baik generasi adalah generasi saya, para sahabat, dan yang setelahnya dan setelahnya para tabi'in. Berarti tabi'in ini lebih hebat daripada kalian. Masa kalian mengkritik? Lo nggak boleh seperti itu. Ini masalah keilmuan. Kalau masalah sebaik-baik daripada generasi itu bukan sekedar keilmuan saja, dari akhlaknya, dari mentalitas dan yang lainnya, dari sisi-sisi yang berbeda. Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu kemudian menghadapi satu polemik yang sangat luar biasa antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, Hijaz dengan yang ada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i langsung mempelajari ini penyebabnya apa. Imam Syafi'i belajar di Irak, mempelajari hadis-hadisnya yang ada di Irak. Setelah dipelajari, Imam Syafi'i pun kritis terhadap ahlul ra'yi, termasuk Imam Hanafi, yang menyelesaikan sebuah masalah yang belum ada ketika zamannya Rasulullah dengan cara istihsan. Kata Imam Syafi'i mengatakan, manis tahsana faqad tasyarra'a. Manis tahsana faqad tasyarra'a. Barang siapa yang memakai istihsan, maka dia sudah menciptakan syariat baru. Itu juga banyak ditanggapi oleh keluarga orang-orang yang mendukung dengan ahlul ra'yi. Artinya apa? NU itu sudah dibentuk dengan satu wacana peradaban semacam itu.
Jadi jangan sampai kita aneh terjadi pergolakan seperti ini, apalagi konteksnya keilmuan. Kalau Anda kaget berarti Anda ini kok orang NU tapi Anda kok nggak pati NU mentalnya. Jadi aduh, kan jadi aneh, apalagi ngurus NU itu kan bahayanya ketika mengurus NU. Nanti NU-nya mau jadi apa? Lah, itu. Kemudian Imam Syafi'i itu sampai berani mengatakan bahwasannya pendapatnya Imam Malik dalam satu masalah itu keliru. Kelirunya bagaimana? Contoh masalah yang berkaitan dengan tayamum. Kata Imam Malik, tayamum itu cukup dengan telapak tangan saja. Berdasarkan hadisnya siapa? Hadisnya sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu mengatakan ketika Ammar bin Yasir itu mandi junub, dia guling-guling di debu, di padang pasir. Kemudian pagi-pagi Rasulullah mengatakan, siapa sampean? Saya Ammar ya Rasulullah. Loh kenapa kamu guling-guling? Saya lagi tayamum ya Rasulullah dari junub. Jadi dikiranya tayamum dari junub itu semua badannya harus kena debu. Fa asyara Rasulullah SAW bikafaihi. Kata riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah kemudian mengisyaratkan kepada sahabat Ammar bin Yasir, ya Ammar, yang namanya tayamum gini. Rasulullah itu isyaratnya dengan kedua telapak tangan. Ini yang dijadikan satu patokan oleh Imam Malik bahwasanya tayamum hanya cukup telapak tangan. Ya namanya tayamum itu bukan ya tayamum dari junub itu sama dengan tayamum itu takbirnya Rasulullah, takbirnya Imam Syafi'i yang sangat cerdas. Dan dengan takbir ini membatalkan hukumnya mazhab Maliki. Sekarang ketika Imam Syafi'i membatalkan mazhab Maliki, apakah berarti sanad keilmuan Imam Syafi'i batal sama Imam Malik? Ya, Imam Syafi'i tetap jadi muridnya Imam Malik. Bahkan hadisnya Imam Syafi'i Imam Malik tetap dipakai. Masalah keilmuan tidak dipakai. Kenapa ada problem masalah keilmuan? Bukanlah pokok ulama, bukanlah pokok muta'assibin, bukan kebangkitan orang-orang yang ta'assub, tapi nahdlatul ulama bil ilmu yang harus mencintai paradigma keilmuan orang NU. Bukan orang lain. Kenapa Anda jadi kelihatan seperti kampungan? Jadi artinya seperti itu ya. Ya demikian sahabat-sahabat, sudah sangat jelas menurut Gus Abbas ya, sangat jelas beda antara keilmuan dan nasab. Dan ini yang dikritisi adalah masalah nasab, bukan masalah keilmuan. Jadi tidak ada hubungannya antara nasab dan keilmuan. Nah, kata beliau, jangan menakut-nakuti orang dengan cara batal keilmuan atau apa ya, itu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, cukup sekian. Kiranya sudah bisa dipahami apa maksud beliau ya, Kiai Haji Abbas Butet ini. Apabila ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita kawal tesis Kiai Haji Maduddin dengan sebaik-baiknya. Mari kita hindari caci maki pada ulama yang berlebihan ya. Berbeda itu biasa ya, perbedaan itu biasa, beda itu biasa. Jadi nggak usah heran, dari zaman dulu seorang ulama itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik dan lain sebagainya. Imam Syafi'i mengkritisi Imam Malik, ya bukan berarti keilmuan Imam Syafi'i itu batal karena mengkritisi gurunya, tidak seperti itu ya. Begitulah sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam hidayah, taufik, inayah Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang halal, manfaat, barokah, anak-anak yang soleh, solihah ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.